Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini Ikhwal Jam'iyah membahas sebuah tema yang luar biasa, Semarak Porseni Nahdlatul Ulama 2023. Telah hadir di studio maupun di ruang virtual ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Yusuf Amrozi MMT, ini adalah tim official kontingen PWNU Jawa Timur atau sekaligus sekretaris dari Lembaga Perguruan Tinggi dan Ulama Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak India. Apa kabar? Wah, sehat luar biasa. Sudah lama sekali tidak ketemu ya. Kayak usia NU. Ya Allah, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan jenengan, bisa sharing informasi ya. Oke. Kita sapa dulu yang di sana di virtual. Baik. Assalamualaikum Pak Dr. Badat Muwahhid. Waalaikumsalam Mbak Julia. Sehat ini. Alhamdulillah. Sehat panjenengan nggih? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam? Masih di Malang ini. Oh, masih di berarti belum berangkat ke Solo nggih? Belum. Kapan sudah diwakili Pak Rektor? Oh, ngaten. Dan Pak Lerdua juga di situ. Nggih, alhamdulillah. Rencana panjenengan berangkat ke Solo kapan ini? Pak Dokter? Besok. Besok, baik. Ini panjenengan sebagai Ketua Forum Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan PTNU se-Indonesia, betul? Betul. Alhamdulillah, baik. Saya ngobrol dengan yang di studio dulu, nggih Pak Dokter, nggih izin nggih? Baik. Karena ini bisa bagi informasi yang dari Solo ini. Baik. Siap. Mas Yusuf, ini bisa disampaikan. Kebetulan sudah dari Solo. Nggih. Bagaimana situasi di sana? Penegaraannya bagaimana? Wah, luar biasa. Jadi saya jujur Mbak Juli tidak pengen mendramatisir ya. Tapi ini adalah sejarah baru yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi selama 1 abad NU berdiri baru ada olahraga ya. Yes. Jadi saya kira ini momen yang mungkin kalau boleh saya buat tagline itu adalah meng-NO-kan olahraga atau mengolahragakan NU. Ini saya kira tagline yang menarik ini. Jadi luar biasa. Nah, walaupun ini perdana tapi animo dari provinsi-provinsi setanah air juga luar biasa. Yes. Dan termasuk juga Jawa Timur, jadi tidak ada alasan bagi Jawa Timur untuk tidak secara maksimal. Jadi kami oleh panitia pusat diminta untuk mengirimkan 2 kontingen, Jatim 1 sama Jatim 2 dengan total hampir 400 atlet. Nah, itu. Oh, Masya Allah. Belum ofisialnya itu ya. Nah, 400 atlet itu. Oke. Ini berarti berangkat semua ini kemarin? Berangkat semua. Jadi terbagi menjadi mahasiswa, santri, dan pelajar. Dan pelajar. Oke. Baik. Ini kalau boleh tahu mahasiswanya berapa, kemudian santrinya berapa, pelajarnya berapa? Data yang masuk di kami untuk yang mahasiswa itu sekitar 150. Itu yang selebihnya itu santri dan pelajar. Dan pelajar ya. Oke. Tadi juga disinggung bahwa ketika di sana situasinya itu luar biasa. Ya tidak terbayang artinya NU ternyata bisa begitu seperti itu. Bisa. Apa yang bisa disampaikan? Jadi gini, ada sejumlah venue-venue pertandingan yang sudah mapan, yang sudah kerjasama dengan GOR lapangan olahraga yang ada di Solo Raya. Solo Raya termasuk Boyolali, kemudian dan beberapa kota di sekitar. Jadi misalnya taruhlah saja misalnya pada lomba bola voli, ya kan? Maka inspektur pertandingan dengan pakaian yang seperti itu, kemudian ada juri, kemudian ada wasit, ada hakim garis, ada anak bola yang mengambil bola itu masang keranjang maupun juga mungkin sekedar petugas yang mengepel apa itu kalau ada keringat itu lengkap. Jadi ilustrasinya fakta di lapangan ya tidak kalah seperti PON, bahkan mungkin juga sekelas organisasi nasional ya. Karena mungkin jujur saya sampaikan ini kebetulan ketua panitianya itu Pak Kiai Haji Nusron Wahid, Ketum PBNU, yang beliau juga ternyata juga berpengalaman menjadi semacam ofisial di pertandingan olahraga baik itu di nasional maupun regional itu. Dan ternyata beliau bisa mereplikasi dari pengalaman beliau menjadi acara perseni ini. Gitu. Baik. Apa ya, kalau bisa dibayangkan dari sini, berarti pelaksanaannya pun sangat menarik begitu. Sangat menarik. Ya memang jujur di sana sini ya namanya juga pasti ada kekurangan. Misalnya dengan cover peserta yang sangat banyak, kemudian
peserta tidak hanya di asrama haji tapi juga ada di kampus UIN ya kan. Itu kadang-kadang ada sedikit ketelatan dari sisi transportasi. Oke. Itu juga Kita maklumi, maklumi. Tapi memang apa namanya kepanitiaan di Porseni maupun kami kepanitiaan di kami Iya. itu juga mengimbangi. Contoh misalnya agar tidak ada misinformasi, kita siapkan LO Mbak atau semacam Masya Allah. pendamping. Jadi kita dari Jawa Timur juga sudah menyiapkan bis cadangan atau kendaraan cadangan manakala dari panitia itu ada Iya. masalah. Oke. Dan juga setiap tim ini misalnya hari ini main di mana ya kan, itu ada LO-nya yang mendampingi. Oh, subhanallah. Jadi Betul, kita betul, tidak hanya betul. bawa atlet tapi juga bawa anak-anak adik-adik mahasiswa atau Yes. yang dari IPNU, IPPN, UPMI untuk kita mendampingi ini adik-adik yang Atlet. itu. Ya, itu atlet kita dari Jawa Timur. Baik, Iya. subhanallah. Ini bisa kebayang senengnya. Masih ada kesempatan Mbak Yuli, Gitu ya. penutupan masih tanggal 22 Masih lama jadi kan ya, teman-teman? puncaknya tanggal 21, pulang mungkin baru ada 22 itu mau baru pulang Berarti ya. ini hari keberapa? Semenjak ini pertandingan mulai tadi malam memang secara formal pembukaan, tetapi pertandingan sejak mulai hari Ahad kemarin. Oh, hari Ahad kemarin. sudah dimulai. Sudah mulai ya, sudah mulai Kick-off-nya. bertanding. Oke, ya. oke, baik. Saya ke Pak Dokter dulu ini. Pak Dokter, ini subhanallah. Agak keburu nih segera ke sana nih dengar cerita. Udah mau berangkat aja ini. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada kontingen, kepada pemirsa juga terkait kegiatan Porseni NU yang pertama kali digelar ini? Ya, saya menyambut baik kegiatan Porseni ini, khususnya dari kami yang membina kemahasiswaan yang tentu kegiatan kami sehari-hari ya memang memupuk prestasi mahasiswa termasuk olahraga dan seni ini. Tuh. Nah, seringkali sampai hari ini memang kita itu perlu satu media atau momentum untuk mengasah kebolehan anak-anak kita itu atau adik-adik mahasiswa kita itu. Ini loh ya. Sehingga dengan sekarang ada momentum Porseni ini kami betul-betul menyambut baik bahwa inilah satu ajang secara nasional yang kita selenggarakan sendiri oleh NU yang itu menjadi salah satu ending dari aktivitas latihan mereka para mahasiswa itu gitu. Nah, tanpa ini saya kira itu kurang semangat latih kita karena tidak ada satu forum untuk mengasah kemahiran anak-anak kita ini gitu. Inge. Kalau bisa disampaikan dari panjenengan Pak Dokter ini dari kampus mana saja kemarin yang dilibatkan untuk yang berangkat ke Porseni ini? Saya yang jawab. Inje. Dari Unisma juga, nge? Unisma juga ada, nge? Termasuk Unisma. Oh, ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Baik. hampir semua kampus-kampus di Jawa Timur Inge. mengikuti. Jadi insya Allah mewakili semua. Baik. Support dari Pak Dokter ini seperti apa ini? Ya, kami ya dari forum WR3 kemarin juga sudah melakukan koordinasi yang di Jawa Timur itu untuk mendorong agar atlet-atlet kita bisa siapa yang unggul gitu. Karena memang kemarin agak sempit waktu kita sehingga kita tidak bisa melakukan seleksi secara menyeluruh. Tetapi paling tidak dari komunikasi kami itu kami sudah bisa merinci mana kampus-kampus yang punya atlet-atlet itu unggul gitu, yaitu yang dari apa yang kita bicarakan kita siapkan prestasi dari mereka, dilihat dari prestasi mereka itu, sehingga mereka akan kita yang setelah kita usulkan ini betul-betul yang sudah berprestasi dalam event-event sebelumnya gitu. Memang idealnya memang kita seleksi secara regional gitu, tetapi kita tidak sempat kemarin, tetapi dengan menghimpun itu insya Allah juga sudah sama dengan kita secara regional itu. Baik. Nanti Pak Dokter kalau datang ke Solo juga bagian dari tim Sowo-nya ini panjenengan. Tentu saja itu saking berharapnya kita punya harapan menjadi juara umum. Yes, siap. Kita jeda jenak, izin sebentar dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Ikhwal Jam'iyah dengan saya Yulia Kamila. Usai jeda akan hadir untuk Anda.
Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhfal Jam'iyah dan segmen kedua kembali berbincang dengan kedua narasumber kami yang telah hadir secara virtual maupun hadir di studio pemirsa. Dan saya ke Mas Yusuf. Ini kemarin kalau tidak salah dapat informasi bahwa teman-teman yang berangkat ke Solo itu ada apa semacam karantina begitu ya, atau TC pemusatan begitu. latihan, training center. Memang ada seperti itu. Betul. Jadi gini, kami kan tidak tahu kondisi anak-anak ya. Yes. Ya kan? Untuk memastikan satu frekuensi tidak membawa alma mater baik itu dari pondok, dari kampus atau sekolah masing kita nyamakan proses dengan satu yaitu Jawa Timur. Karena selain persepsi semangat ya kan, kita juga kita juga minta tolong pelatih-pelatih profesional ya kan. Kalau misalnya sepak bola itu dari Mitra Surabaya, kemudian kalau yang dari bulu tangkis dari PBSI, kemudian yang dari voli itu dari Dispora Jatim, nah kan. Nah, mereka melakukan jadi jadwalnya sangat ketat ya, untuk memastikan bahwa mereka itu bisa lebih baik ya dari sebelumnya. Jadi itu yang sudah dilakukan selama seminggu di UNESA dan di Asrama Haji menginapnya, Betul. Ya. Baik. Kemudian dalam kegiatan tes tersebut berarti kan pemusatan latihan tuh, artinya tidak hanya fisik dong di sana. Atau mungkin ada strategi bermain. Kemudian kalau sepak bola itu dilakukan sparring partner. Jadi ada tim lain yang didatangkan untuk menguji. Jadi grade-nya yang awalnya itu begini, kemudian sampai akhir itu performanya ada peningkatan gitu. Itu termasuk yang bulu tangkis itu kan pelatih bulu tangkis memastikan misalnya untuk Jatim 1 yang di tim bergu itu siapa saja, di peluruan siapa saja, Jatim 2 itu bergu. Nah, sehingga akhirnya kesimpulan pelatih itu begini, Mbak. Nah ini mungkin saya cerita ya. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh panitia pusat mengirimkan dua kontingen, ini pertama membutuhkan effort biaya yang luar biasa, 2 kali lipat. Nah, tapi kan raw input adik-adik itu kan juga macam-macam ya kan. Nah, sehingga manakala pelatih itu tahu bahwa tidak semua inputnya bagus, maka tentu dikelompokkan pada satu kontingen misalnya ya kan. Mengapa? Karena ya memang idealnya kalau bisa nanti pada final itu ketemu Jatim 1 sampai Jatim 2. Tapi kalau memang tidak bisa, harus ada satu yang nanti fokus ya kan. Fokus. Karena kita hadapi yang kelas berat semua dari provinsi lain, DKI, Jawa Barat itu sangat kompetitif, Mbak. Itu strateginya di situ berarti. Nah, itu sehingga nanti ya, mulai strategi sampai teknis di lapangan, pelatihan fisik itu juga sudah biasa lah, khas pelatih profesional cabur masing-masing. Baik, Masya Allah. Ini kayak sepertinya memang pengalaman pertama, tapi saya seperti jadi pengurus KONI nih Pak Badat ini. Padahal saya juga belum juga kompeten. Pengurus KONI dadakan ini Pak Dokter. Masya Allah. Kalau dari Pak Dokter ini sebesar apa nih optimisme bahwa Jawa Timur Bismillah juara umum begitu? Jawa Timur itu kalau kita belajar dari olahraga mahasiswa itu beberapa kali unggul dengan provinsi-provinsi lain. Nah, gitu ya. Setidak-tidaknya di bawah pas dari Provinsi Jakarta gitu ya. Nah, di sisi lain kalau ngomong tentang NO, gudangnya NO saya kira Jawa Timur lah. Yes. Jadi kalau yang umum saja kita bisa limit dengan Jakarta, apalagi sekarang kalau NO, gudangnya NO di Jawa Timur. Kami optimis itu karena semakin banyak atlet yang kita kirim dan banyak pilihan dari jamaah Jawa Timur yang begitu banyak ini, saya kira banyak pilihan juga dan banyak yang unggul gitu. Itu kira-kira yang mendasari kami optimis lah, itu kira-kira mudah-mudahan. Artinya begini Pak Dokter, itu nanti akan ada semacam pembinaan pasca mereka istilahnya prestasi begitu. Apakah ada reward, ada tindak lanjut dari Pak Dokter? Ya, gini, kalau soal reward bagi pemenang-pemenang kemarin Pak Ketua Tanfid PW juga sudah menyampaikan, Bu Gubernur juga mau memberi reward sendiri gitu. Tetapi bagi kami setidaknya di perkumpulan para WR3 ini itu tentu ini menjadi satu pengalaman yang
bisa kita pelajari sehingga kita memperkaya pengalaman dari sini. Ya, berikutnya nanti kalau kita akan menghadapi berbagai macam pertandingan dari yang diselenggarakan oleh pihak lain, itu kita sudah betul-betul punya pengalaman yang bagus dari dengan seringnya mengikuti pertandingan-pertandingan seperti ini, gitu. Nah, dengan begitu nanti kami di Jawa Timur berpikir untuk semua kampus NU tentunya. Unisma sih ya, kampus kami sendiri. Kami harus unggul. Tetapi kami se-Jawa Timur juga punya harapan kami akan maju bersama untuk memajukan atlet kampus-kampus ini gitu, dan itu insya Allah juga kita sudah mulai kerja bareng untuk meningkatkan kualitas atlet kita ini agar unggul di banding dengan provinsi-provinsi lain. Itu ini yang kita akan cita-citakan terus-menerus kita gelorakan gitu. Oke, luar biasa, luar biasa. Kok keterangan dari Mas Yusuf ini bagaimana? Jadi gini, pertama kalau boleh dibilang optimis, kita yakin. Oke. Nah, takdir itu milik Allah, tapi kita usaha dan ada skenario. Jadi kami sudah melakukan simulasi, Mbak. Yes. Jadi misalnya yang total yang harus diraih oleh ada standar ya, ya di sana? emas ya, misalnya ada emas 60 yang harus diperebutkan. Emas 60 yang harus diperebutkan. Nah, kita hitung-hitungan, kita mapping simulasi, target kita pada angka 20-an. 20-an ya kan, 20-an. Jadi tiap menit ya kami monitor melalui HP ini prestasi-prestasi ya. Okay. Pager Nusa sejak kemarin tadi pagi itu nyaris juara. Ya kan? Sepak bola putra dan bola voli. Bulu tangkis ya kan. Walaupun juga tentu ada kalahnya, itu wajar ya, tetapi pada angka itu menurut saya juga termasuk kategori realistis ya itu. Jadi ya semoga saja lah Mbak Julia. Dan terkait dengan berapa sih dari PTNO yang berangkat se-Jawa Timur itu saya hitung tuh ada 10, Mbak. 10 ada Unisma, ada Unira, ada Unwah dan macam-macam, pokoknya itu Unusa 10 ya. Nah, dan memang kami yang di LPTNU Jatim kemarin punya amanah untuk menseleksi, untuk rekrutmen ya, dan insya Allah kami pastikan bahwa mahasiswa kontingen yang ke Solo ini semuanya dari kampus NU, PTNU. Jadi tidak ada, mohon maaf, dari PTN atau PTS lain ya kan. Karena apa? Karena kami melihat bahwa sebagai media untuk refleksi, untuk melihat saja nih kemampuan mahasiswa itu, dan itu juga bagian dari tanggung jawabnya Pak Kiai Badat ini selaku Ketua Forum Alek 3. Jadi ternyata kondisinya seperti ini, gitu kan? Sehingga nanti pembinaannya tidak hanya pada aspek akademik dan juga non akademik, ya kan? Sehingga nanti misalnya Pak Walek 3 harus mengalokasikan anggaran untuk latihan. Jadi misalnya gini, misalnya ada yang kalah ya, itu tidak apa-apa. Berarti nanti ke depan harus ada misalnya OKM olahraga atau mungkin OKM sepak bola misalnya, yang tiap hari atau mungkin tiap bulan ada latihan, entah itu 1 bulan atau 2 bulan sekali mendatangkan pelatih profesional, kemudian ada kalanya kemudian disparingkan dengan tim tim yang profesional gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu, insya Allah akan terbentuk ini budaya prestasi dalam bidang non akademik, terutama olahraga dan seni, Mbak Yuli. Masya itu saya kira tidak lanjutnya nanti. Baik. Ini kalau bisa diceritakan kepada pemirsa juga, sampai hari ini sudah berapa permainan, istilahnya sudah berapa cabang lomba yang sudah dilaksanakan? Intinya semuanya sudah main. Sudah main. Jadi gini, Bapak Ibu pemirsa TV9 yang saya hormati, untuk mengecek atau untuk pengen melihat berapa sih skor pertandingan itu, bisa Bapak Ibu lihat di website porseni.no.com. Saya ulang lagi, porseni.no.com. Nah, di sana ada secara dinamis mengupdate data. Jadi misalnya ini lawan ini menang mana itu. Nah, kalau melihat dari website itu, Mbak, walaupun sekarang posisi pada tahap babak penyisihan gitu. Jadi belum semifinal, mungkin mulai besok ya, mulai semifinal itu. Karena jadwalnya sangat padat ya, sampai sore ada yang sampai malam. Jadi PWNU Jawa Timur itu mungkin bisa dicek ya Bapak Ibu, posisinya paling atas. Jadi di list paling atas itu PWNU Jawa Timur. Walaupun juga belum muncul
medalinya kan memang belum, tapi itu kan sistem website kan otomatis sehingga semakin banyak yang dapat menang ya kan. Dia posisi di atas ya, di bawahnya kalau nggak salah di KI atau mana itu, untuk di website itu. Oke. Dia biasanya porseni.com ya. porseni.no.com. Oke, baik. Dan tentunya jangan boleh ketinggalan pemirsa, terus saksikan program Ikhwal Jamiyah juga, dan juga mungkin bagi putra-putri ataupun sanak saudara yang berangkat ke Solo juga bisa langsung melihat di webnya www.porseni.nu.com begitu. Kita akan hadir usai jeda kembali dengan saya Yulia Kamila di program Ikhwal Jamiyah. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jamiyah adalah segmen ketiga, kembali berbincang dengan dua narasumber kita yang hadir secara virtual maupun offline di studio. Saya geser ke Pak Kiai Dr. Badut Muwahhid dulu. Pak Kiai, ini bisa disampaikan tentang apresiasi bagi teman-teman kontingen yang sudah berlaga di Solo, ini seperti apa? Saya mengapresiasi anak-anak kami yang mewakili Jawa Timur tentunya ke Solo ini. Pertama, saya mendapatkan satu gambaran bahwa anak-anak kami sejak dari TC kemarin itu ada satu perkembangan yang luar biasa. Semua saya pesimis. Pesimisnya itu biasanya kami kalau menyiapkan olahraga yang mewakili Jawa Timur itu perlu berlatih dalam waktu panjang gitu. Betul. Dan itu kunci. Di tempat lain sampai bulanan sampai tahunan, Pak. Bermainnya beca bagus, mepet sekali serempak gitu. Tetapi saya duga karena kesamaan kultur dan tidak ada beban barangkali di antara mereka itu gitu. Sehingga begitu cepat mereka melakukan adaptasi sesama mereka itu, dan itu betul-betul saya apresiasi. Ini luar biasa anak-anak kami ini gitu, karena barangkali yang saya duga adalah kesamaan kultur gitu. Yang kedua, anak-anak kami itu begitu kami temui pada saat pemberangkatan kemarin itu sudah berasal dari berbagai kampus, dari berbagai pesantren itu. Sebagaimana layaknya yang sudah lama dalam satu kampus atau dalam satu pesantren gitu. Oh, sudah akrab begitu ya ini? Sudah akrab begitu? Akrab sekali. Oh, Masya gitu. Allah. Dengan demikian ini satu modal saya kira. Ini satu modal menjadi satu kekompakan yang pada saat berlaga di medan juangnya mereka di lapangan itu. Itu saya kira betul-betul mengapresiasi kesiapan mereka secara mental. Karena berbagai pernyataan pelatih kita itu kesiapan mental itu separuh dari kemenangan. Ya. Meskipun kita berlatih lama, kalau mentalnya tidak terbentuk dengan baik, saya kira juga memang terbukti itu tidak baik dalam berjuangnya gitu. Jadi ini sudah mental juara ini kayaknya. Sudah. Saya melihat seperti itu, mudah-mudahan berhasil. Baik, amin. Mudah-mudahan juga para juara akan menjadi tamu saya setelah saya akan datang. Ya. Betul, harus begitu saya kira. Oke, baik, terima kasih. Dan kalau dari Mas Yusuf sendiri, ini keterangannya adalah bahwa tagline dari Porseni NU tahun 2023 ini adalah bermain dengan riang gembira. Benar seperti itu? Betul sekali Mbak Yuli. Jadi ini tidak sekedar pertentangan gitu ya, tapi ini menyatukan generasi muda Nahdlatul Ulama. Oke, benar. Ya kan? Betul sekali. Jadi kalau ada event atau mereka kepengurusan NU di masa yang datang, anak-anak itulah yang akan jadi menggantikan kita semua. Betul. Ya kan? Sehingga ini akan mengenalkan mereka dari seluruh penjuru tanah air, ya kan? Siapa tahu mereka nanti akan ketemu lagi menjadi ketua NU di cabang atau NU masing-masing. Itu jadi pemimpin bangsa masa depan. Nah, itu makanya persaudaraan melalui NU itu harus dipupuk mulai awal. Keren. Betul. Makanya meng-NU-kan olahraga dan mengolaragakan NU. Itu. Nah, ini informasinya adalah event pertama kali Porseni ini. Betul. Satu abad NU ya baru. Memang selama ini sudah ada Mbak Yuli oleh Marib
Perseni Ma'arif, tapi kan itu Ma'arif. hanya siswa saja. Betul. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada Liga Santri, itu pun Yes. sepak bola ya. Ini Yes. terintegrasi Semuanya. semuanya dalam satu kesatuan. Oke, oke, oke. Nggih, nggih, Masya Allah. Nah, ini ketika mengumpulkan, artinya dengan jenis perlombaan yang Perlombaan, berbeda-beda. nggih. Ini apakah nggak kesulitan waktu itu? Diatur sedemikian rupa dan alhamdulillah bisa terkendali. Terkendali. Jadi ketika tempo hari PBNU mengadakan sosialisasi di Asrama Haji, kami juga segera siap-siap ya, sambil menunggu informasi yang lebih jelas, yang lebih pasti. Oke. Ya kan? Kampus-kampus juga sudah kami sampaikan, kemudian terakhir kemudian kita kasih surat edaran untuk ikut yang bagi yang berkenan, kemudian ikut pemusatan latihan di Surabaya itu. Oke. Ada syarat kata tentu usia, batasan usia? Ada, jelas ada. Oh, Masya Baik yang Allah. kategori santri, pelajar maupun mahasiswa. Dan misalnya di mahasiswa Mbak Yuli itu nggak sulit untuk mengatakan ini bon-bonan atau apa. Karena apa? Karena di persyaratan untuk pendaftaran di sistem Iya. ya kan. Jadi kita bayangkan bahwa satu nama saja, misalnya Julia Kamalia Iya, menjadi iya. atlet voli misalnya, satu nama harus diunggah sekitar 9 dokumen, mulai kartu mahasiswa, kemudian KTP, kemudian Surat sehat, begitu ada? keterangan sehat ya kan, booster dan seterusnya ada sekitar ada 9 ya kan. Nah, termasuk juga dicek oleh panitia pusat apakah anak itu aktif nggak di PD Dikti. Ya kalau memang dia cuti ya nggak bisa. Subhanallah. Itu Sampai jadi seperti iya, itu. jadi sangat memang pekerjaan entry data itu pekerjaan yang luar biasa, melelahkan sekali. Belum lagi kalau pas TC atau apa ada yang cedera dan harus ganti. Itu. Jadi Oke. tapi alhamdulillah memang di semua cabang itu ada space pemain. Kalau misalnya yang di sepak bola Baik. itu 18. Ada cadangan di sana 18 ya? ya. Oke. Dan alhamdulillah ya tidak pamer Mbak Yuli misalnya yang kategori pelajar ya, baik itu Jatim 1, Jatim 2 ya kan. Kita unggul 12-0 itu biasa. Loh, subhanallah. Betul, Mbak Yuli bisa cek di website itu perseni.no.com itu. Inggih, Itu inggih. karena Artinya skornya itu ada yang 12, kita unggul 12-0 dengan PBNU lain. dan itu artinya di bawah penyisihan ya Mas Yusuf ya? Ya, sekarang masih tahap penyisian. penyisihan. Nah, itu. Jadi insya Allah kalau yang bulu tangkis, Voli. voli bulu tangkis itu juga kita juga relatif juga unggul maupun juga ya kan. Dan yang posisi yang sekarang yang ini yang pencak silat ya, Oke. pencak silat yang ya hampir semuanya kita borong, saya monitoring sejak tadi pagi. Kemudian yang sepak bola pelajar juga demikian. Insya Allah kami kok yakin nanti yang pelajar itu Jatim 1 sama Jatim 2 ketemu di final. Head to head. Itu. Head to head di final. Tapi memang luar biasa usaha yang sudah kami lakukan. Inggih, Mbak Yuli. inggih, inggih. Baik, kemudian ini terkait dengan yang seni ya. Katakanlah ada MTQ, ada Musabaqah Qiraatul Kutub, Iya, kemudian betul. juga ada Hifdzil Sefidal Alfiyah. Alfiyah begitu. Nggih, nggih. Ini bagaimana di sana? Apakah juga sudah diperlombakan? Sudah. Ini sudah dilombakan kalau nggak salah mulai tadi pagi ya. Oke. Tadi pagi. Jadi ini juga Putra putri ini? Ada putra putri, Masya ada putra Allah. putri. Jadi itu khusus yang seni ini langsung dibimbing langsung oleh PW Jamkur ke Jawa Timur, Jamatul Qur'an wal Khufat. Al-Khufat. Tuh, Pak Kiai Ali mendampingi di sana Baik. full dan teman-teman Jamkur. Baik. Kalau kalau boleh tahu dari kontingen 400 itu ada yang dari masing-masing cabur Nggih, selalu betul. disediakan cadangan kah? Nggih, Ada ada. seperti itu? Misalnya sepak bola itu ada 18. Oke. Ya kan? Voli itu ada 10 ya, 10. Jadi 6 itu kan 10 ya kan. Luar biasa Mbak Juli, kalau Mbak Juli Eman nggak ke sana itu. Jadi adik-adik itu ada yang menjadi Ya libero itu kan penahan Yes, ya. yes. Dan ada quicker, ada yang setter itu kan tingginya juga luar biasa. Masya Jadi Allah. yang penyemes itu ya, Iya. itu tingginya 190 itu ada. Itu Subhanallah. jadi memang sudah disiapkan oleh kita, Iya. upaya lah, usaha lah ya kan. Iya. Apakah tidak diusulkan kemarin bahwa Nggih. ini Porseni NU ini ajang tiap tahunan begitu? Kita belum tahu karena itu pemenang dari pengurus PB. Nahdlatul Ulama ya kan.
kalau memang nanti PWNU menginisiasi ya lebih baik ya, sehingga nanti karena gini Mbak Juli, sekolah dan perguruan tinggi itu butuh apa? Butuh pengakuan prestasi kemahasiswaan untuk dalam rangka apa? Untuk kalau akreditasi sekolah atau akreditasi program studi itu kan butuh juara. Itu kita haus sekali ya kan. Nah kalau di PTN sudah banyak, tapi yang PTS itu kadang-kadang itu terbatas. Itu makanya ini momen yang luar biasa bagi kami, bagi PTNO, bagi LPTNO, menjadi oase ya, ajang luar biasa untuk kita ekspresi ya. Apapun hasilnya, kalau emang kurang maksimal berarti sebagai evaluasi untuk pembangunan di depan. Ini Pak Kiai Badat yang tugasnya, tentu kami LPTN akan mensupport sebisa mungkin. Itu Mbak Yuli. Baik, luar biasa. Ini tambahan dari Pak Kiai ini, mungkin motivasi teman-teman yang saat ini sedang menonton dari Solo ini seperti apa motivasinya, tapi nanti aja usai jeda ya, mohon izin. Baik, tahan dulu ya. Kita akan kembali bersama usai jeda dengan Sayyilah Kamila di program Ikhwal Jamiyah usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jamiyah, dan inilah segmen terakhir pemirsa, kembali berbincang dengan dua narasumber saya, dan saya menyapa dulu ada yang di sana. Ini bagian tim Sowo dan tim yang lain. Ada Yai Yai Badat Muwahhid MP, ini Ketua Forum Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan PTUNU se-Indonesia. Yai Badat, ini bisa disampaikan motivasi apa dan upaya pembinaan apa nanti berikan kepada mereka yang berprestasi? Silakan. Ya, tentu saja. Karena ini satu ajang nasional bagi anak-anak kita, dan nasional saya kira ini masih nasional yang dari sisi perguruan tinggi NU. Iya, betul. NU lah gitu. Nah, nanti tentu dari situ kita akan mendapatkan bibit-bibit bagus sepulang dari ini para juara itu. Nah, dan itu harus senantiasa kita tingkatkan. Untuk menggapai yang lebih tinggi lagi, yaitu di kalangan mahasiswa itu ada juga pekan olahraga mahasiswa nasional, gitu. Juga ada, insya Allah nanti tahun depan kami di Unisma juga menjadi salah satu venue dari kegiatan olahraga mahasiswa se-ASEAN. Akan ditempatkan di Surabaya dan di Malang, dan itu kita semua harus mewakili kegiatan itu untuk di tingkat internasional itu. Dan sering ada event-event olahraga maupun seni itu yang kaliber internasional itu, sehingga dengan begini kami betul-betul mendapatkan satu bibit-bibit unggul yang terus kita kembangkan gitu. Dan biasanya kegiatan-kegiatan begini juga antar kampus disatukan dalam satu regional atau satu nasional yang bakal kita kirim secara internasional itu. Nah itu senantiasa kalau dari sisi perguruan tinggi NU kita akan terus-menerus kembangkan anak-anak kita antar kampus itu menjadi satu tim yang akan mewakili baik nasional maupun internasional itu. Nah ini yang kami harapkan, kami cita-citakan akan terjadi satu wadah latihan bersama untuk menyiapkan pada kaliber yang lebih luas. Gitu. Ya, ini yang berangkat dari Porseni NU ini, gitu, saya kira. Baik. Kemudian mungkin ada pesan dari Yai Badat untuk teman-teman yang saat ini sedang berlaga, Yai. Tentu pesan saya serius mesti itu, tetapi saya berharap tidak terbebani anak-anak kita yang sedang bermain sekarang ini. Kita semua jamaah Nahdliyin se-Jawa Timur senantiasa berdoa untuk mereka. Jadi supportnya support fisik maupun support spiritual lah, itu dua-duanya akan berjalan sehingga dengan kita tidak terbebani itu nanti menjadi lebih tenang. Dan tenang itu akan menjadi syarat untuk menjadi juara. Nah, gitu. Saya berharap jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan tentu yang lebih tenang lagi, gitu, tidak usah terbebani. Dan insya Allah dengan begitu justru akan meraih kemenangan.
Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Yai. Saya geser ke ini Mas Yusuf. Mas Yusuf, ini kalau potensi mahasiswa di PTNU khususnya, ini bagaimana dalam bidang seni maupun olahraganya? Iya, jadi sebenarnya ini ada potensi yang luar biasa, Mbak. Cuma tinggal perlu ada sistem tata kelola yang lebih terarah, yang lebih sinergisnya. Memang kadang-kadang kita atau kami ini yang ngurusi perguruan tinggi itu kadang-kadang terjebak pada urusan yang nuansa itu akademik dan kelembagaan. Akreditasi, kemudian kita dituntut juga reputasi publikasi kampus itu juga tinggi, itu kan. Kadang-kadang ya mahasiswa belum begitu optimal tergarapnya. Maka kemudian saya kira melalui momen Porseni NU ini mungkin tidak hanya Bapak Warek 3, tapi juga kami di keorganisasian LPT ini juga lebih serius untuk ada program yang terkait dengan pembinaan prestasi non akademik, olahraga dan seni, ya kan? Jadi saya ingat Mbak Zuli waktu saya menjadi sekretaris LPTNU pertama kali tahun 2010, ya kan? Ketua saat itu Ketua LPT Jatim Gus Afif dari Unisda Lamongan yang sekarang Komisi KPP itu ada program semacam ini, ya kan? Tapi sampai sekarang juga belum laksana, ya kan, masih sibuk dengan akreditasi kelembagaan dan seterusnya. Tapi ini saya kira insya Allah kami komit dengan Pak Kiai Badat ya agar program ini lebih serius. Jadi misalnya ada apa itu UKM olahraga itu juga lebih bisa diseriuskan. Jadi apa itu sehingga nanti program-program pelatihan juga khusus itu. Jadi termasuk nanti bermitra dengan stakeholder yang lain. Ya kan? Kita tuh punya KONI, Dispora gitu kan. Kita harus terbuka untuk kolaborasi itu, Mbak Yuli. Sepakat. Baik. Gitu. Kesimpulan singkat dari Mas Yusuf. Kesimpulannya adalah bahwa momen ini menjadi momen untuk meningkatkan prestasi non akademik olahraga dan seni. Itu. Dan Pak Kiai Badat tadi sudah menyampaikan bahwa di kementerian ya, itu sudah ada event-event itu sehingga media olahraga internal NU itu bisa untuk menyongsong ketika nanti ada semacam pekan olahraga dan seni baik yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, Ristek maupun yang di Kemenak, ya, di Kemenak, yang di mahasiswa di Jenpendis itu juga dalam rangka untuk menyongsong itu. Amin, amin. Mohon doanya moga-moga sukses lah dan kita juara umum Mbak Yuli di Porseni tahun ini. Harapan saya seperti itu biar jadi tamu saya juga nanti para juara itu. Baik, terima kasih Mas Yusuf di studio ya waktunya di sini. Terima kasih. Ya Ibadah, terima kasih waktunya bersamai kami. Sehat selalu dan sukses selalu Yai. Baik. Terima kasih pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Saya Kamila segera pamit dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.